Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqa ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bisa hadir ke majelis taklim ini, nikmat bisa beribadah, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Maka mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menolong kita agar kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah itu kepada kita. Dan semoga Allah menolong kita agar kita senantiasa menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya, hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan apa yang kita kaji atau apa yang kita bahas sebelumnya, yaitu tentang memerangi hawa nafsu. Waktu itu kita sudah membahas bahwa dalam hidup ini kita tidak boleh mengharapkan pujian. Kalau ada orang memuji kita tidak boleh menikmatinya terlalu lama, ya. Sebentar saja lalu kita lupakan. Maka kesempatan ini agar kita bisa lebih bersemangat di dalam memerangi hawa nafsu ini, mari kita ambil manfaat, kita ambil teladan dari seorang sahabat Nabi yang diberi julukan oleh Nabi sebagai pedangnya Allah, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini adalah sebelum masuk Islam, dia memusuhi Islam yang luar biasa. Dia salah satu panglima perang. Bahkan berkat strategi dan taktik dari Khalid bin Abi Walid ini, dia berhasil membalikkan keadaan di perang Uhud. Waktu itu umat Islam sudah unggul, lalu berkat strateginya Khalid bin Abi Walid ini, umat Islam jadi kocar-kacir sehingga umat Islam kalah di perang Uhud itu. Lalu setelah itu Khalid bin Walid ternyata mendapatkan hidayah dari Allah dan taufik, kekuatan untuk memeluk agama Islam. Lalu sejak itu Khalid bin Abi Walid selalu berperang bersama umat Islam, membela agama Islam, sehingga suatu saat Khalid bin Walid ini ditunjuk sebagai panglima perang. Sejak ditunjuk sebagai panglima perang ini, perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini selalu menang, ya. Selalu menang. Termasuk penaklukan Persia. Waktu itu negara superpower itu ada dua, ya. Persia dan Romawi. Persia dan Romawi. Itu Persia berhasil dikalahkan oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid.
Khalid bin Walid dengan keberhasilan itu membuat dirinya dipuji terus di Madinah ya. Banyak pemuda-pemuda Islam yang mengeluh-elukan dia, bahkan namanya disebut-sebut terus, bahkan dipuja-puji, dibuat nyanyian ya di kalangan umat Islam. Hal itu membuat Khalifah Umar bin Khattab, seorang khalifah yang luar biasa, arif bijaksana, itu memandang fenomena ini sebagai sesuatu yang memprihatinkan. Maka di saat Khalid bin Abi Walid itu memimpin suatu rapat, menyusun strategi perang untuk melawan Romawi, untuk menaklukkan Romawi, datanglah utusan dari Madinah menyampaikan sebuah surat, ya, menyampaikan sebuah surat dari Khalifah Umar bin Khattab kepada Khalid bin Abi Walid. Surat dibaca oleh Khalid bin Walid, beliau tidak menunjukkan mimik muka yang berubah, dilipatnya surat itu lalu disakunya, dikantonginya. Beliau terus memimpin rapat untuk mengatur strategi. Lalu beliau membubarkan rapat, besoknya perang dimulai, beliau tetap menjadi panglima perang. Tetap menjadi panglima perang. Padahal isi surat tadi malam itu adalah surat pemecatan dirinya ya. Jadi Khalid bin Abi Walid dipecat jadi Jadi panglima perang. Tapi Khalid bin Abi Walid tidak menceritakan itu, isi surat itu kepada kepada umat Islam. Tidak menceritakan. Padahal isi suratnya adalah memecat dirinya dan menyuruhnya, memerintahkannya untuk menyerahkan pimpinan atau panglima perang kepada wakilnya. Lalu Khalid bin Abi Walid memperhatikan wakilnya yang ditunjuk itu, ternyata memang pilihan dari Umar bin Khattab itu tidak salah. Wakilnya itu luar biasa lihai di dalam di dalam memimpin peperangan. Karena dirasa wakilnya itu sudah sangat lihai dan cukup mampu, maka di dalam peperangan itu Khalid bin Abi Walid pelan-pelan mendekati wakilnya. Setelah mendekat, Khalid bin Walid berbicara bahwa dirinya mendapat surat dari khalifah, dirinya dipecat, diberhentikan jadi panglima perang, dan sebagai gantinya ditunjuk wakilnya itu gitu. Maka Khalid bin Walid menyerahkan tongkat kepemimpinannya, lalu wakilnya itu langsung memimpin peperangan. Khalid bin Abi Walid mundur setapak demi setapak, mundur, terus kembali ke Madinah. Untuk apa kembali ke Madinah? Bertanya kepada khalifah. Itulah hebatnya sahabat Nabi waktu itu ya. Hebatnya bahwa satu pemimpin diganti di tengah peperangan itu tidak menimbulkan kecamuk ya. Tidak menimbulkan kecamuk. Kalau di zaman sekarang barangkali panglima perang ini luar biasa marahnya gitu ya. Bisa jadi seperti itu, tapi ini tidak. Terus berlangsung, perang terus berlangsung. Setelah itu Setelah itu baru diserahkan gitu. Lalu Khalid bin Walid bertanya, apa salahnya itu saja yang penting, apa salahnya, untuk apa, untuk dia perbaiki, bukan untuk marah-marahan. Ternyata setelah Khalid bin Walid bertanya seperti itu, Umar menjawab. Ini jawaban Umar luar biasa. Poin yang pertama yang disampaikan Umar, aku sekedar melakukan tugasku menyelamatkan tauhidnya umat. Perhatikan, menyelamatkan tauhidnya umat ya. Yang kedua, engkau adalah panglima perang. Jadi memuji Khalid bin Walid yang gagah perkasa, dan Rasulullah sendiri yang mengangkatmu. Jadi Umar bin Khattab sama sekali tidak meragukan kemampuan dari siapa? Khalid bin Abi Walid. Sama sekali tidak meragukannya. Apalagi yang mengangkat itu adalah Nabi Muhammad langsung gitu. Terus poin yang ketiga, sejak engkau memimpin ini peperangan, menjadi panglima perang, maka semua peperangan yang kamu ikuti selalu kamu menangkan.
itu adalah yang luar biasa. Tapi di samping itu ada hal-hal yang aku khawatirkan. Karena apa? Karena pemuda-pemuda di Madinah sudah banyak yang mengeluh-elukan kamu. Sudah banyak yang menyanyikan namamu. Kamu disejajarkan dengan apa? Dengan Allah dan Rasul gitu. Dengan Allah dan Rasul. Jadi Allah disebut, Rasul disebut, terus namamu disebut. Bukan karena saya cemburu, tapi saya khawatir itu menjadi sesuatu kesyirikan. Menjadi suatu kesyirikan. Khawatir anak muda itu menjadi seorang yang musyrik. Luar biasa, pandangan Umar tajam sekali. Pandangannya tajam sekali. Maka karena kekhawatiran saya itu, aku, kata Umar, yang hina ini, yang rendah ini, jadi Umar sendiri merendah. Ingin menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa Khalid seorang kesatria, panglima besar, panglima perang besar, itu bisa ditundukkan, bisa dikalahkan. Sementara Allah dan Rasulnya tidak bisa dikalahkan. Bagaimana cara mengalahkannya? Saya memberhentikan kamu sebagai panglima perang. Jadi alasannya itu luar biasa. Bukan karena ketidakmampuan Khalid bin Walid, tapi apa? Karena kekhawatiran orang-orang Madinah menjadi syirik, menjadi orang musyrik, menjadi orang musyrik. Maka Khalid bin Walid itu apa? Menerima alasan ini dengan ikhlas. Dan apa yang dilakukan Khalid bin Walid? Luar biasa, dia kembali ke medan perang dan dia ikut berperang menjadi tentara biasa, menjadi tentara biasa, menjadi bawahan pasukan dari apa? Bawahannya tadi. Lalu ada yang bertanya kepada Khalid bin Walid, bagaimana bisa kamu seorang panglima perang dipecat di tengah jalan, di tengah peperangan, lalu apa? Kamu menjadi rakyat biasa, menjadi tentara biasa, menjadi bawahan dari bawahanmu, itu kamu bisa dengan semangat, bisa tetap bersemangat. Apa jawabannya Khalid bin Walid? Aku berperang, aku berjuang bukan karena Umar gitu, tapi aku berjuang, aku berperang karena Allah. Nah, itu jawaban itu yang luar biasa, yang harus kita tiru. Jadi kita berjuang, kita berdakwah, kita ngaji, kita sholat, bukan karena nafsu kita, bukan karena hal-hal lain, bukan karena kita ingin terkenal, bukan kita ingin disebut pahlawan dan sebagainya, tapi karena Allah, karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Itulah yang perlu kita tiru dari seorang Khalid bin Walid. Dan seperti yang saya sampaikan yang sebelumnya, bahwa apa? Peperangan menundukkan hawa nafsu ini merupakan peperangan yang jauh lebih besar dibandingkan peperangan fisik itu. Kalau di kesempatan yang sebelumnya saya membahas tentang bahayanya ingin dipuji, maka peperangan kita yang berikutnya adalah takut kepada hinaan. Berarti kita harus berjuang untuk tidak takut kepada hinaan orang. Pada umumnya manusia itu sangat senang dipuji dan takut dihina. Kita pun barangkali seperti itu, senang dipuji, takut dihina. Tapi setelah kita mengaji ini, ayo kita mulai berlatih, kita balik hal itu, kita latih diri sendiri, bahwa apa? Kalau kita dipuji malah takut ya, malah kita istighfar, bukan malah senang, tapi kita istighfar. Astagfirullah, hanya Engkau yang pantas dipuji. Astagfirullah, mereka memuji saya karena mereka tidak tahu kelemahan saya, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita beristighfar malah kalau dipuji. Sedangkan kalau dihina atau diremehkan orang, kita berusaha untuk tidak tersinggung. Jadi yang pertama kita lakukan itu ya, tahapan pertama berusaha tidak tersinggung karena dihina. Lalu kita tingkatkan, yaitu apa? Kita senang dihina orang lain ya. Luar biasa ya, dihina tapi kita senang ya. Lalu kita tingkatkan lagi, malah kita bersyukur karena dihina orang lain. Mengapa begitu? Karena di Quran surat Al-Hujurat
ayat ke-11 yang saya baca pada pembuka tadi. Saya baca artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Jadi menurut Nabi, kita itu sebetulnya dilarang untuk menghina orang. Karena apa? Orang yang kita hina itu bisa jadi lebih hebat dibandingkan kita. Itu menurut Allah. Kita harus hati-hati ini. Kalau kita sudah merasa lebih hebat dari orang lain, itu berarti kita sudah mempunyai sifatnya iblis ya. Maka kita harus hati-hati. Belum tentu orang lain itu lebih hebat dari kita. Orang lain itu lebih rendah dari kita. Bisa jadi dia lebih hebat dari kita. Menurut Allah. Menurut Allah. Ingat, ukuran hebat, ukuran khusyuk, ukuran alim itu menurut Allah, bukan menurut manusia. Bisa jadi menurut manusia itu orang itu hebat, tapi menurut Allah tidak. Bisa jadi seperti itu. Lanjutan ayat, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan perempuan lainnya. Kumpulan lainnya. Boleh jadi perempuan yang direndahkan itu malah lebih baik daripada yang merendahkan. Jadi hati-hati sekali ya. Jadi jangan kita risau, jangan kita marah, jangan kita tersinggung kalau kita dihina orang. Tidak usah marah. Mari kita latih untuk itu. Bahkan kalau kita sudah berhasil, tidak marah kalau dihina orang, kita tingkatkan tadi itu senang ya. Ya kita tingkatkan lagi menjadi apa? Bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena ada hadis riwayat Tirmizi. Salasatun la turaddu da'watuhum. As-shaimu hatta yuftirah wal imamul adilu wal madlumu. Artinya ada 3 golongan orang yang tidak ditolak doanya. Jadi 3 golongan ini doanya pasti diterima oleh Allah. 1, orang yang puasa sampai dia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga, doanya orang yang dizalimi, doanya orang yang dihina. Berarti ada 2 hal yang harus kita ambil hikmah dari hadis ini. Hati-hatilah menghina orang. Jangan-jangan orang yang kita hina itu berdoa ya, mendoakan kita yang jelek-jelek. Berarti kita jangan sampai menghina orang lain, karena khawatir dia mendoakan kita yang jelek-jelek. Jangan menghina orang lain karena hadis ini. Yang kedua, hikmahnya apa? Kalau kita yang dihina, kita tidak perlu marah ya. Kita malah harus senang, malah harus bersyukur. Kenapa? Karena doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti dikabulkan oleh Allah. Maka kalau kita dihina orang, kita berdoa, ya Allah semoga Engkau ampuni orang itu. Dan semoga kebaikan untuk kami, untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya dan sebagainya. Kita punya kesempatan untuk berdoa yang baik-baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita dan sebagainya. Oke ya, paham ya kalau kenapa kita harus apa? Bersyukur kalau dihina oleh orang lain. Ayo kita latih untuk memerangi hawa nafsu. Yang pertama yang disampaikan yang dulu, tidak ingin dipuji. Yang kedua malah apa? Harus istighfar kalau dipuji. Dan yang kedua apa? Tidak takut dihina orang lain. Bahkan kalau dihina orang kita senang, kita tidak tersinggung, lalu meningkat, senang, meningkat lagi, bersyukur. Ayo kita latih terus-menerus. Kita latih terus-menerus. Dengan cara apa melatihnya? Itu tadi. Ingat kebaikan-kebaikannya. Apa kebaikannya? Pertama, yang dihina belum tentu lebih rendah dibandingkan yang menghina. Yang kedua, doanya dikabulkan oleh Allah. Segala yang baik itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.